Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama aku Siti Nurbaiti, S1 Keperawatan Profesi Nurse. Di sini aku mau ngejelasin pembelajaranku yang kedua, yaitu cara menginterpretasikan EKG strip. Oke, dari video sebelumnya yaitu sudah mengenal tentang EKG, dan selanjutnya setelah mengenal, kita harus tahu cara menginterpretasikan EKG strip. Sebelumnya video ini dibuat atas dasar ingin saling share ilmu pengetahuan tentang EKG sedikit demi sedikit, karena walaupun kita perawat bukan dokter, kita juga harus tahu dasar-dasar kita merawat, dasar-dasar penyakit tentang kardiovaskuler tentunya. Seperti itu, agar kita tidak salah dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien-pasien khususnya dengan kardiovaskuler. Selanjutnya, yang pertama yaitu menentukan irama denyut jantung. Nah, apakah irama itu reguler atau irreguler? Nah, dengan melihat jarak antara QRS dengan QRS lainnya. Jadi, untuk menentukan irama denyut jantung itu kita melihat jarak antara QRS dengan QRS-nya nih. Jadi, untuk menentukan apakah iramanya ini reguler atau tidak irreguler, itu untuk menentukan ini. Jadi, jarak QRS dengan QRS lainnya apakah iramanya teratur atau tidak. Pastinya tidak hanya di dua ini ya. Bisa lebih, bisa R, jarak ke R. Kalau jarak QRS dengan QRS-nya itu sama, berarti dia adalah reguler. Kalau jaraknya itu tidak sama atau acak-acakan, ada R di sini, ada R di sini, berarti irreguler atau tidak teratur. Selanjutnya yang kedua yaitu setelah menentukan irama, yang kedua menentukan heart rate atau frekuensi jantung nih. Kita lihat cara melihat atau menentukan heart rate atau frekuensi jantung itu bisa kita hitung. Apabila kita ingin menghitung dengan kotak besar yang kita hitung satu-satu, jarak R ke R itu berarti dibagi 300 dibagi dengan kotak besar. Apabila kita menghitungnya menggunakan kotak kecil antara jarak R ke R, berarti 1500 dibagi kotak kecil, jumlah kotak kecil. Nah, yang selanjutnya juga bisa dilakukan yaitu dengan mengambil strip EKG selama 6 detik dan dihitung nih. Dan kita hitung nih jumlah dari QRS dan dikalikan 10 gitu. Jadi gini, kita hitung nih QRS selama 6 detik lalu dikali dengan 10. Itu juga bisa digunakan. Itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan gelombang P. Gelombang P ini apakah normal atau tidak? Apakah diikuti dengan QRS atau tidak? Jadi untuk melihat, yang pertama kita lihat P, gelombang P normal atau tidak. Kita harus tahu bahwa ciri-ciri gelombang P dikatakan normal apabila P-nya ini lebarnya kurang dari 0,12 detik dan tingginya itu adalah kurang dari 0,3 mV gitu ya. Jadi kalau gelombang P dikatakan normal atau tidak apabila nih lebarnya itu kurang dari 0,12. Kita lihat P, gelombang P-nya apabila dia masih ada lebarnya ada berapa kotak kecil di gelombang P ini. Dalam satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 detik. Jadi lebarnya itu tidak boleh di atas 0,12 atau kurang dari 0,12 detik. Kalau tingginya itu di atas, tidak boleh di atas 0,3
atau kurang dari 0,3. Tuh. Jadi kita harus tahu. Dan P diikuti dengan QRS. P diikuti dengan QRS. Tuh. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh dari irama sinus atau irama normal nih. Di mana P diikuti dengan QRS, ini T. P diikuti dengan QRS, P diikuti dengan QRS, P diikuti dengan QRS. Ini disebut dengan sinus, gitu. Kalau dikatakan iramanya normal, karena jarak antara QRS ini adalah sama atau teratur. Berarti dia dikatakan normal, gitu. Kalau sinus dikatakan sinus apabila P diikuti dengan QRS, dikatakan normal apabila iramanya itu reguler atau teratur. Tidak boleh di bawah 0,12, tidak boleh lebih dari 0,20 detik atau berkisar antara 0,12 sampai 0,20. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu menentukan gelombang QRS normal atau tidak. Gelombang QRS apakah normal atau tidak. Nah, lebarnya itu 0,06 sampai 0,12 detik. Ini lebarnya. Kita lihat cara melihat lebar QRS yaitu dari awal Q sampai dengan akhir S. Nah, ini adalah jarak dari ini ya. Ini adalah jarak QRS. Kita lihat lebarnya tidak boleh kurang dari 0,06 detik. Jadi kisaran 0,06 sampai 0,12 detik. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh yang biasa kita sering temui. Kita melihat di sini contoh sinus aritmia. Kita lihat kenapa dikatakan dengan sinus, karena P diikuti dengan QRS, P diikuti dengan QRS, P diikuti dengan QRS. Maka diberi namalah sinus, karena P diikuti dengan QRS. Dan iramanya, kita lihat iramanya, jarak QRS-nya, R ke R ini tidak sama. Tidak sama kan? Tidak teratur berarti. Berarti ritmenya atau iramanya berarti tidak teratur atau irregular, disebut dengan aritmia. Gitu. Kenapa disebut dengan aritmia? Karena iramanya itu tidak teratur. Tidak teratur antara QRS satu dengan QRS lainnya. Begitu. Terus heart rate-nya itu normal 60 sampai 100 kali per menit. PR-nya 0,12 sampai 0,20, QRS-nya di bawah 0,12. Berarti masih normal. Jadi dikatakan ini adalah gambaran dari sinus aritmia. Dikatakan sinus karena tetap P diikuti dengan QRS, dikatakan aritmia karena iramanya adalah irregular atau tidak teratur. Selanjutnya kita lihat ini contoh sinus bradikardi, di mana kita lihat iramanya reguler. Iramanya reguler nih, antara jarak QRS ini teratur. Dan kita lihat juga bahwa ternyata heart rate-nya ini kurang dari 60 kali per menit. Berarti dikatakan bradikardi. Kalau lebih dari 100 kali per menit, dikatakan takikardi. Dan gelombang P diikuti dengan QRS, berarti dikatakan sinus. Jadi dikatakanlah ini sinus bradikardi, begitu. Yang selanjutnya ini adalah contoh dari sinus takikardi. Dikatakan sinus karena tadi P diikuti dengan QRS. Tetapi heart rate-nya itu lebih dari 100
sampai 180 kali per menit. Berarti dia dikatakan dengan takikardi. Nah, iramanya reguler. Jadi dikatakan dengan sinus takikardi. Iramanya reguler, heart rate-nya lebih dari 100. Terus P diikuti dengan GAS, makanya dikatakan sinus. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat kalian yang ingin bertanya atau kurang jelas bisa langsung chat atau hubungi kontak Instagram aku yang aku cantumin di bawah ini. Buat kalian semua jangan lupa ya subscribe, comment, and like. Jangan lupa di-share juga. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tunggu pembelajaran berikutnya ya guys. Thank you for watching. Bye.